Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Lia Safitri, dan juga Ahmad Fari. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai bioteknologi pangan. Pada bioteknologi pangan ini terbagi menjadi bioteknologi modern dan juga bioteknologi konvensional. Bioteknologi modern ini membahas rekayasa genetika dan juga dampak positif atau negatifnya. Sedangkan bioteknologi konvensional membahas mengenai fermentasi. Indikator pencapaian materi ini yang pertama, mendefinisikan pengertian bioteknologi, kemudian mendeskripsikan keuntungan pemanfaatan bioteknologi dalam produksi pangan, kemudian mendata produk-produk bioteknologi konvensional dan modern di lingkungan sekitar, kemudian membuat produk bioteknologi sederhana yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih bioteknologi itu? Jadi, bioteknologi ini berasal dari kata bio dan teknologi. Bio merupakan makhluk hidup, sedangkan teknologi yaitu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Jadi, bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan mikroorganisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Pada sejarahnya, bioteknologi ini mulai berkembang pesat sejak tahun 1857 setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Kemudian pada tahun 1920, proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme semakin banyak digunakan untuk membuat larutan kimia, contohnya pembuatan alkohol. Bioteknologi ini terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional merupakan teknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung, enzim yang dihasilkan mikroorganisme, dan juga melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Contohnya tempe, tape, roti, keju, dan sebagainya. Sedangkan bioteknologi modern merupakan teknologi produksi pangan yang dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik. Rekayasa genetik merupakan kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru, yaitu menambah atau mengurangi gen tertentu. Misalnya, pembuatan organisme transgenom. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Yang pertama, tape. Dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi tape. Salah satu mikroorganisme yang berperan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Selain mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae, juga Aspergillus sp dan juga bakteri Acetobacter aceti berperan dalam pembuatan tape. Jadi pada pembuatan tape, jamur Aspergillus sp ini akan menghidrolisis karbohidrat yang ada pada singkong menghasilkan gula sederhana, yaitu glukosa. Kemudian glukosa ini difermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae, kemudian diubah menjadi alkohol dan karbon dioksida yang menyebabkan aroma tape menjadi aroma khas gitu. Selanjutnya, rasa tape yang asam ini disebabkan oleh bakteri Acetobacter aceti yang mengubah alkohol menjadi asam asetat. Selanjutnya, yogurt.
Proses fermentasi susu menjadi yogurt melibatkan peranan bakteri asam laktat, misalnya Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacteria. Dalam pembuatan yogurt, pertama susu dididihkan terlebih dahulu pada suhu 85–90 derajat Celcius agar bakteri-bakteri lain mati dan protein dalam susu terdenaturasi atau mengalami kerusakan. Kemudian bakteri asam laktat mengubah laktosa yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa asam pada yogurt. Karena adanya asam laktat ini, pH yogurt ini menjadi menurun sehingga protein mengalami denaturasi dan juga kasein dan asam amino dan juga kalsium mengalami kerusakan sehingga bentuknya tidak stabil yang menyebabkan terbentuknya endapan. Hal ini yang menyebabkan bentuk atau tekstur yogurt itu menjadi kental. Selanjutnya, keju. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu. Selama proses pembuatannya, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan rennet. Pengasaman susu dapat dilakukan dengan penambahan bakteri asam laktat seperti Lactococcus sp, Lactobacillus bulgaricus, dan juga Streptococcus thermophilus. Tempe juga menggunakan proses teknik fermentasi. Fermentasi yang dilakukan dengan menemukan jamur Rhizopus oryzae dan jamur Rhizopus oligospora pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhannya, jamur tersebut menghasilkan benang-benang yang disebut hifa. Ini hifanya. Benang-benang ini menyebabkan biji-biji kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Ini. Selanjutnya, kecap. Jadi, secara tradisional proses pembuatan kecap melibatkan hidrolisis dan fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus sojae, dan Aspergillus wempi. Jadi dalam pembuatannya, gula dihidrolisis oleh jamur tersebut menjadi gula sederhana. Kemudian kacang kedelai juga dihidrolisis menjadi asam amino. Kemudian gula sederhana bereaksi dengan asam amino menjadi aminoglikosida yang menyebabkan cairan berbentuk coklat gelap. Ini. Kemudian campuran tersebut disaring untuk memisahkan cairannya dan juga butiran-butiran kacang kedelai. Kemudian dipanaskan untuk mematikan jamur-jamur yang ada pada cairan tersebut. Selanjutnya, roti. Pada pembuatan roti dan donat memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi yang dilakukan oleh jamur tersebut menghasilkan banyak karbon dioksida dan juga sedikit alkohol. Karbon dioksida ini yang menyebabkan roti menjadi mengembang, sehingga terdapat rongga-rongga pada roti. Adanya alkohol ini yang menyebabkan aroma khas, yang mengakibatkan aroma khas pada roti. Selanjutnya, minuman beralkohol. Pada pembuatan minuman beralkohol juga melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces, dan jenis ini jenis Saccharomyces dan jenis bahan yang berbeda mampu menghasilkan aroma juga rasa yang khas pada jenis-jenis minuman beralkohol.
Lama proses fermentasinya mempengaruhi juga jumlah alkohol yang dihasilkan. Semakin lama proses fermentasi, semakin banyak pula kandungan alkohol yang dihasilkan. Minuman beralkohol biasanya berbahan dasar anggur atau bahan serealia. Bioteknologi pertanian. Di sini kita akan membuat tanaman transgenik menggunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Langkah pertama, kita siapkan DNA yang akan mengandung gen yang ingin disisipkan. Dan langkah yang kedua, bagian DNA yang akan dipotong menggunakan enzim retriksi. Dan yang langkah ketiga, plasmid-TI dan DNA yang mengandung gen yang ingin disisipkan digabung menggunakan enzim ligase. Plasmid-TI hasil rekomendasi atau gabungan seperti pada di gambar. Dan langkah yang keempat, plasmid-TI hasil rekomendasi dimasukkan ke dalam sel tanaman. Dan langkah yang kelima, regenerasi sel. Di sini kromosom tanaman disisipkan DNA baru yang dibawa plasmid TI seperti pada di gambar, dan hasil regenerasi sel tumbuhan sehingga terbentuk satu tumbuhan utuh dan memiliki sifat baru sesuai gen yang disisipkan. Bioteknologi peternakan. Di sini kita akan menerangkan cara membuat hewan transgenik dan yang kedua cloning. Di sini terdapat domba betina dengan sel tubuh diambil dari domba betina yang di lambangkan A, kemudian pengambilan DNA dari sel tubuh, dan selanjutnya DNA dari domba A digabungkan dengan sel telur dari domba B seperti di bawah. Betina juga sel telur domba betina dan inti sel dihilangkan pada domba B, dan hasilnya yaitu sel hasil fusi berkembang menjadi embrio dan ditanamkan di rahim ibu pengganti atau domba C, dan lahirlah sebuah domba identik dengan domba A. Selanjutnya, bioteknologi kesehatan. Di bawah ini terdapat contoh hasil dari bioteknologi kesehatan. Yang pertama, antibiotik untuk menghambat pertumbuhan organisme lain yang ada di sekitarnya. Yang kedua, insulin sintetis atau humulin. Dan yang ketiga, vaksin. Yang keempat adalah antibodi monoklonal, antibodi yang diperoleh dari suatu sumber tunggal. Manfaat antibodi monoklonal antara lain mendeteksi kandungan hormon chorionic gonadotropin dalam urin wanita hamil, mengikat racun dan menonaktifkannya, mencegah penolakan tubuh terhadap hasil transplantasi jaringan lain. Selanjutnya, bioteknologi lingkungan. Dihasilkan mikroorganisme yang digunakan untuk mengatasi pencemaran yang disebabkan oleh tumpahan minyak, yaitu Xanthomonas campestris dan Pseudomonas. Yang kedua, memproduksi plastik yang dapat diuraikan oleh bakteri. Dan yang ketiga, mengelola limbah cair menjadi bahan bakar, misalnya limbah dari organik dengan bantuan mikroorganisme diubah menjadi bahan bakar alternatif, yaitu biogas dari hasil hewan, gosahol, alkohol dari fermentasi gula tebu, mempunyai sifat-sifat dari misalnya tahan lama. Bioteknologi forensik. Di sini bioteknologi forensik berperan dan menghasilkan seperti pada DNA fingerprinting, adalah teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil pita DNA. Ada dua aspek yang digunakan dalam DNA fingerprinting, yaitu adanya keseragaman dan variasi profil DNA pada suatu individu. Prosedur DNA fingerprinting memiliki kesamaan dengan teknik investigasi menggunakan tes sidik jari. Dalam tes sidik jari dilakukan pencocokan profil sidik jari seseorang. Sementara itu,
pada DNA, fingerprinting dilakukan pencocokan profil DNA individu. DNA dapat digunakan sebagai acuan dalam investigasi karena profil DNA unik pada setiap individu dan memiliki keterkaitan dengan profil DNA dalam suatu keluarga. Dan yang ketiga, dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Dampak terhadap lingkungan. Bidang lingkungan, tanaman atau hewan transgenik memiliki susunan gen yang telah dimodifikasi, yaitu penambahan atau pengurangan gen organisme tersebut. Organisme transgenik jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasmanuva, disebut polusi gen. Misalnya tanaman jagung tahan herbisida. Ketika ditanam di lahan alami, maka serbuk sari dapat membawa gen jagung transgenik dan menyerbuki jagung alami. Hal ini membuat gen-gen pada jagung alami terkontaminasi dengan gen-gen dari jagung transgenik. Dampak terhadap kesehatan. Bidang kesehatan, di dalam organisme transgenik terdapat gen asing yang seharusnya tidak ada, bahkan tidak untuk dikonsumsi oleh manusia. Gen ini dikhawatirkan memicu munculnya penyakit baru atau bahkan kanker. Berdasarkan hasil penelitian, tanaman kedelai transgenik yang mengandung gen kacang Brazil bisa memicu alergi pada orang yang sensitif terhadap kacang Brazil. Gen asing tersebut dikhawatirkan dapat memicu resisten sehingga muncul bakteri yang lebih ganas. Contoh produk bioteknologi misalnya alkohol dapat disalahgunakan untuk dibuat menjadi minuman beralkohol yang apabila dikonsumsi terus-menerus dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Dan yang terakhir, dampak terhadap sosial dan ekonomi. Bidang sosial dan ekonomi, produk bioteknologi juga berpengaruh terhadap bidang sosial dan ekonomi. Orang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen menjadi berlimpah dengan berkualitas sangat baik. Ini membuat petani tradisional kalah bersaing dalam pemasaran sehingga merugikan petani tradisional. Jika terus berlanjut, maka menimbulkan kesenjangan perekonomian yang semakin besar. Begitu pula negara maju yang telah mengembangkan organisme transgenik yang memasarkan produknya di perdagangan internasional.